Bunda, jumpa lagi dalam acara Mini Parenting. Dalam acara ini, kami akan menyampaikan tips pendek bagaimana mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam keluarga kita. Saya, Ratriana Kusumiati, dari Fakultas Psikologi, Universitas Kristen Satya Wacana. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak lepas dari komunikasi, karena kita ingin menyampaikan sesuatu dan berharap dipahami oleh lawan bicara kita. Berkomunikasi artinya dua arah atau dialog, bukan monolog. Sejak kapan komunikasi dimulai? Sejak bayi lahir ke dunia ini. Tangisan pertama bayi sudah menunjukkan komunikasinya kepada dunia ini, bahwa ia ada di dunia ini dan perlu menyesuaikan diri. Komunikasi yang efektif dengan anak membutuhkan gaya dan perilaku yang sesuai dengan usia anak. Menghargai interaksi dengan anak membutuhkan pemahaman tentang bagaimana anak-anak dari berbagai rentang usia dan apa yang mereka suka bicarakan. Dengan demikian, orang dewasa harus berkomunikasi dengan cara yang sesuai dengan usia dan minat anak. Pada masa bayi, ketika belum bisa berbicara, bayi menyampaikan komunikasinya melalui tangisan. Artinya, orang tua perlu mempelajari dan merespon arti tangisan tersebut. Semakin sering interaksi dilakukan dengan anak, maka orang tua juga lebih memahami apa arti tangisan tersebut. Ketika anak sudah mulai mengeluarkan kata pertamanya, orang tua juga perlu lebih aktif mengajaknya berbicara. Sebaiknya orang tua berbicara dengan bahasa yang benar dan bukan ikut-ikutan menggunakan baby talk. Misalnya anak mengatakan, "Cucu," yang artinya ingin minum susu. Maka orang tua bisa mengatakan, "Mau minum susu? Ingin minum susu?" Ketika kemampuan berbicara semakin baik dan anak sudah bisa membentuk kalimat, mendongeng adalah metode yang efektif untuk menjalin komunikasi dengan anak. Pada anak-anak usia dini dan usia sekolah, berkomunikasi yang efektif mendorong anak untuk terbuka dan mereka berani mengungkapkan perasaannya. Orang tua bisa memanfaatkan waktu berbincang dengan anak. Bukan hanya berbicara menanyakan kegiatan sehari-hari, PR, ulangan, atau hanya fokus sekolah. Tetapi juga perlu berbincang tentang perasaan mereka, apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka sukai. Dengan demikian, orang tua akan semakin memahami apa yang dirasakan anak sesungguhnya, bukan hanya apa yang orang tua harapkan dari mereka. Saat menginjak masa remaja, orang tua sudah bisa berkomunikasi dalam bentuk dialog atau diskusi yang efektif. Pada masa ini, anak sudah lebih berkembang pola pikirnya, sehingga orang tua perlu memahami pendapat atau sudut pandang mereka yang mungkin berbeda dari orang tua. Komunikasi yang efektif akan tercapai ketika orang tua lebih banyak mendengarkan daripada menasihati atau memberi masukan saja. Jadi, pada intinya komunikasi yang baik melibatkan dua orang yang perlu saling mendengarkan dan memahami apa yang dirasakan lawan bicara. Sebagai penutup, ingatlah, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam pernikahan kita, berilah waktu yang memadai untuk beraktivitas bersama dengan anak-anak. Dan bila ayah bunda membutuhkan ide tentang aktivitas bersama anak, silakan lihat acara Keku Kiku di kanal YouTube YKB GKI TV. Tuhan memberkati.